Breaking news hari ini adalah Terus gimana nggak pengalamannya, lo nggak di-endorse kan? sarjana COVID-19 yang di-endorse. Kayak ya itu tadi Enggak, yang bentar. gue bilang. Gangguan tukang pakai. Ada paket. Bunda minta tolong dulu. Ntar dulu, Anak durhaka. ntar aja dulu, nanti dulu. Iya itu nyakunya kan audionya masuk. Berkebun uang yang tidak tumbuh-tumbuh. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Halo teman duit. Halo semuanya, teman duit. Halo Angga. Halo Vira, sehat-sehat Vira. Selamat datang di Obral. Kali ini kita udah episode keempat nih Angga. Udah episode keempat nih, kita udah lama banget liburnya nih. Bener sih. Kayak kita udah lama banget Gimana, nggak Vira? ketemu. Gue udah lama banget nggak ketemu sama si Angga nih. Vira sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau lu gimana Angga? Ya. Denger-denger nih, lu jadi alumni COVID ya? Guys, iya nih gue jadi penyintas COVID. Kemarin kita PPKM apa? Kita nggak syuting konten obral ini gara-gara gue kena COVID guys. After Vira nggak lama kemudian gue jadi penyintas COVID juga nih. Terus Vira gimana rasanya? nggak pengalamannya, lo nggak di-endorse kan nggak? Nggak lah, gila kali lo beneran kok gue beneran kenanya itu bener-bener yang wah hilang rasa di hidung gue, penciuman gue, indera perasa gue bener-bener hilang. Lo gitu juga nggak kemarin? Gue ya, kalau gue tuh gue merasa memang COVID is real gitu, yang kayak karena gue udah pernah kena juga kan. Tapi kebetulan gejalanya gue nggak sampai separah itu sih, gue nggak sampai kehilangan penciuman, gue makan masih enak. Cuma yang bikin nggak enak itu gue radang tenggorokan. Kita PPKM ini apaan aja Fir? Intinya Fir, ngapain aja? Oh gue nih selama PPKM nih. Selama PPKM ya kerja aja sih, kerja sama kebetulan. Kalau gue ngisi PPKM tuh biasanya kayak ngelakuin hal-hal yang gue suka di samping kerja, kayak misalnya ngerekam lagu atau dengerin musik kayak gitu. Iya tuh gue lagi PPKM juga sekarang apa? Kalau lo ngapain aja tuh nggak selama PPKM 2-3 minggu ya? Iya WFH sih udah pasti jelas. Cuma kalau misalkan di sela WFH-nya, kalau udah mau sore ini lagi berkebun. Ya, itu Itu kayaknya kebun apa tuh, nggak lo di rumah nanam apa tuh? Ini bokap nyokap gue, mereka kan udah pada pensiun gitulah, terus bikin kebunan gitu di depan rumah, kebun cabe apalah kayak gitu. Gue coba ikut-ikutan aja, ngisi kesibukan. Ini nggak sih kayak menghasilkan bahan pangan sendiri gitu kan, tengah pandemi. Bener. Ini guys, tuh ini tanaman cabe. Ingat gue ya, gue juga nggak tahu tuh. Jadi ini emang kalian aja lagi di luar, kalian berjemur. Kan kita harus terpapar sinar matahari yang cukup lagi masa pandemi gini kan. Oh iya. Angga selama di Wisma Atlet gimana nggak? Iya lagi, guys. Gue Cerita coronanya dong. dirawat di Wisma Atlet. Gue di sana kurang lebih hampir 10 atau 11 hari gue lupa. Selama di Wisma Atlet kayaknya itu jadi pengalaman yang gak bakalan gue lupain sih, maksudnya sampai ke depannya nanti. Karena benar-benar ya mendapat perawatan yang cukup, bukan yang cukup, sangat baik banget dari tim nakes gitu, dari tim nakes yang udah benar-benar berjuang buat menangani pandemi COVID ini. Gitu. Tapi di sisi lain juga memang angka COVID kan semakin meningkat terus ya. Makanya pemerintah menerapkan PPKM sekarang ini kan.
ya mudah-mudahan teman-teman kita yang di luar sana gitu, yang dimanapun lah teman-teman para teman duit yang memang berdampak juga dari akibat peraturan yang baru ini, PPKM ini, mudah-mudahan ya masih bisa tetap berjuang sama kita bersama-sama lah. Iya. Sedih juga sih Angga, maksudnya belakangan ini tuh kita lihat ibaratnya kita lagi buka medsos tuh isinya orang-orang cari oksigen, orang-orang cari plasma darah, itu kayak terus habis itu berita duka dari teman-teman kita, baik itu teman kita atau orang tuanya teman kita, ada aja yang lewat gitu. Sedih banget sih gue liatnya. Makin kesini circle-nya makin deket, yang kena, yang meninggal. Kalau dulu mungkin temannya teman kita, sekarang keluarga kita sendiri yang terpapar, ya nggak sih? Bahkan kita gitu. Dan bahkan ya, karena gue kena COVID gitu, karena kemarin gue kena COVID, gue impact-nya, gue ngerasa benar-benar pentingnya dana darurat, pentingnya punya dana darurat tuh ternyata berguna saat gue lagi kena COVID. Parah sih Angga. Karena kayak semisal kayak buat biaya PCR, swab, yang kayak gitu kan sekarang kita udah hampir rutin kan. Kayak lo melakukan aktivitas perjalanan luar kota, semisal kan perjalanan kita dulu mana ada sih budget buat ngeluarin hal-hal yang kayak gitu kan. Sekarang kita harus mikirin juga tuh kalau misalkan kita mau aktivitas apapun gitu keluar rumah, kalau misalkan ketemu siapa. Setuju banget sih Angga. Gue kan kebetulan ini ya, waktu gue kena COVID sekitar bulan Maret itu, gue kan isolasi mandiri tuh Angga. Jadi setelah gue lapor RT segala macam, gue isolasi sendiri di rumah gitu. Gue ngerasain banget di saat itu, gue sangat khawatir dengan kondisi gue, dengan ke-COVID-an gue saat itu. Akhirnya pokoknya kan udah ngeluarin biaya swab, PCR segala macam, terus keluar hasilnya positif. Dari situ gue langsung kalap beli segala jenis obat yang gue tanya ke temen gue, lo minum apa sih pas isolasi mandiri gitu. Gue beli itu enggak, terus tiba-tiba keluar bilnya, gue pesen dari salah satu platform buat beli obat gitu, terus total pokoknya ratusan ribu, di total ratusan ribu, lebih dari 500.000 cuma buat obat doang. Itu belum termasuk swab, belum termasuk PCR segala macem. Dan itu tuh benar-benar kalau misalnya nggak punya simpanan dana darurat sama sekali, itu benar-benar pontang-panting banget, bingung duit dari mana. Masa iya gara-gara kita sakit harus minjem duit segala gitu. Aduh, nggak kebayang deh Angga, parah banget sih kalau dana darurat sampai nggak punya tuh. Makanya kayak ya itu tadi yang gue bilang, ada paket. Bunda minta tolong dulu. Nah, kalau sekarang sih gue rasanya ya memang ya kalau gue momen ini, bentar guys, lagi nanti aja dulu Angga lagi. Ya ilah. Yang penting investasi yang paling bagus itu ya kesehatan lu deh. Iya sih. Iya. Ibaratnya buat naruh dana darurat tuh paling cocok sebenarnya di produk reksadana, terutama yang risikonya rendah kayak pasar uang gitu sih Angga. Dan ya itu yang tadi gue bilang, ya maksudnya investasi kesehatan di diri lu pun juga harus jadi faktor utamanya juga gitu. Bagaimana nyari duit tuh kalau lu nggak sehat, ya kan? Jadi bukan cuma sekedar investasikan uang untuk masa depan, tapi kita juga harus tetap jaga kesehatan kita gitu ya. Sama untuk teman duit juga tetap jaga kesehatan lah, stay healthy. Patuhi protokolnya. Ya PPKM kan diadakan untuk menekankan jumlah COVID juga. Gitu. Sama gue juga bete cuy, beberapa minggu di rumah aja. Gitu, coba ya kita ambil sisi positifnya deh. Badai pasti berlalu atau badai pasti bersambung. Ntar ada lagi lanjutannya. Ada yang bilang PPKM itu singkatan pelan-pelan kita miskin. Gimana tuh tanggapannya tuh? Aduh, itu sebenarnya kita juga
terlepas dari ini ya, dari kebijakan PPKM yang untuk menekan angka corona, sebenarnya mungkin memang untuk sementara waktu beberapa sektor, terutama yang kayak UMKM atau pedagang-pedagang di pinggir jalan, mungkin mereka akan jadi yang terdampak banget sih. Cuma sebenarnya kebijakan PPKM ini juga bagus ya enggak ya? Maksudnya dalam artian semakin cepat pandemi ini berlalu gitu, semakin melandainya pertambahan kasus setiap harinya, otomatis nanti pelan-pelan juga ekonomi jadi cepat pulih dan mereka pun bisa berjualan seperti normal lagi gitu kan, tanpa harus dibatasi kayak sekarang gitu. Dan kalau untuk para penggiat usaha UKM gitu kan, ya kalau untuk keadaan saat ini, kalau Sundanya sebutnya wayahna lah gitu kan. Patuhi aja dulu ikutin protokol yang ada, jualannya lewat online lah, dari kan GoFood juga bisa kan, atau mungkin ada beberapa platform e-commerce. Ya memang kita harus growing up ke era digital gitu. Nah, pentingnya digital itu saat ini ya gitu. Cuma kalau dari gue sih, gue masih tetap kalau mau support para UKM gitu ya, ntar aja dulu, nanti dulu. Iya, itu nyakunya kan audionya masuk. Tindakan apa yang bisa kita support untuk para pegiat usaha UKM ya, kita tetap beli produknya mereka gitu, kita support usahanya mereka, tapi ya sesuai dengan protokol yang ada sih. Lalu mau beli makanan, misalkan mie ayam, bakso gitu, ya lu tuh harus lihat dulu abangnya sesuai protokol nggak nih, pakai masker nggak nih gitu kan, dia cuci tangan nggak, kita tegur aja nggak apa-apa gitu, kalau cuci tangan belum, itu kan demi kebaikan dulu juga. Ya lo makannya dibungkus, lo bawa pulang, makan di rumah. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya kita membantu UMKM tuh, selain kita beli makanannya nih kan, mereka juga banyak yang belum cukup teredukasi dengan protokol yang maksudnya pakai maskernya harusnya gimana gitu kan. Di antara mereka banyak yang belum tahu. Nah, kita simpelnya sih sebenarnya sambil kita beli makanannya, kita bisa kasih masker, beberapa masker, misalnya misalkan masker saya 10 masker sekarang udah murah kan, kita kasih Pak ini maskernya gitu, misalnya bisa dipakai mulai besok karena ini memenuhi standar protokol kesehatan, biar Bapak jualan juga bisa tetap terproteksi dengan baik dengan pakai masker yang sesuai dengan standar protokol kayak gitu. Oke, Vira, kayaknya emang lagi saat ini kita memang benar-benar harus menjaga banget kesehatan. Udah bukan basa-basi lagi. Gimana kabarnya, sehat itu benar-benar sekarang sih menurut gue udah benar-benar yang kena banget di gue deh, sehat-sehat ya semuanya. Itu menurut gue yang wah, udah sehat itu mahal cuy gitu. Setuju. Sehat ya udahlah. Mahal. Betul. Ya udah enggak. Gitu, gue mau lanjut lagi berkebun, guys. Kita jaga kesehatan. Oke, teman duit Jangan juga sampai nih kena. semuanya nih yang nontonin ini, semoga semua tetap dalam keadaan sehat, tetap bisa jaga protokol kesehatan, buat jaga kesehatan masing-masing, kita saling jaga satu sama lain. Dan Angga, selamat berkebun ya, semoga cepet panen. Lumayan duitnya buat nabung dana darurat ya enggak? Betul lah. Dadah, Dadah ya. sampai ketemu lagi di Pamit obrolan ya semua, selanjutnya teman duit. Vira, Dadah. jaga kesehatan.